Halo Kofriend, di sini ada soal. Dalam proses elektrolisis dari larutan CuCl2, maka akan ada apa di katoda? Perlu kita ingat bahwa sel elektrolisis itu sendiri merupakan sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Dalam sel elektrolisis ada katoda dan anoda. Katoda dihubungkan ke kutub negatif dan anoda ke kutub positif. Di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Kemudian ada beberapa aturan yang bisa memudahkan kita untuk menentukan reaksi di keduanya. Di antaranya, yang pertama di katoda, untuk kation golongan 1A, 2A, Al dan Mn, atau yang E0 reduksi lebih rendah dari penguraian H2O. Kalau fasenya larutan, maka H2O yang tereduksi. Kalau fasenya leburan, maka kationnya yang tereduksi. Kemudian yang kedua, untuk kation lain, atau yang punya E0 reduksi lebih besar daripada penguraian H2O, maka untuk larutan dan leburannya, kationnya akan tereduksi. Kemudian yang kedua untuk anoda. Ada dua hal yang perlu kita tinjau. Prioritas pertama kita lihat elektroda. Ketika elektrodanya inert, maka yang pertama, untuk anion sisa asam oksi, kita perlu lihat fasenya. Ketika fasenya larutan, maka H2O yang teroksidasi. Ketika leburan, maka anionnya yang teroksidasi. Yang kedua, untuk larutan yang bersifat basah, maka OH- yang teroksidasi. Yang ketiga, untuk larutan yang mengandung ion halida yaitu 7A, maka ion tersebut teroksidasi kecuali untuk ion F-, ketika kita menemukan ion F-, maka yang teroksidasi adalah H2O. Hasil reaksi oksidasinya, untuk fase gas hanya berlaku untuk Cl2, sedangkan Br2 berfase liquid dan I2 berfase solid atau liquid. Yang kedua, ketika elektrodanya non-inert, maka tentu anodanya yang teroksidasi. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, di sini CuCl2 ada Cu2+ dan 2Cl-. Kita ke katoda. Karena larutan kita lihat kation. Cu2+ adalah kation yang dapat tereduksi, yaitu disertai dengan penangkapan 2 elektron, membentuk endapan Cu. Kemudian di anoda, prioritas pertama kita lihat elektroda. Prioritas pertama kita lihat elektroda. Tidak diketahui. Tidak diketahui, maka kita asumsikan elektrodanya inert, jadi tidak teroksidasi. Yang kedua kita lihat anion. Cl- ini bisa teroksidasi. Berarti di sini dapat kita simpulkan, elektron yang ditangkap oleh Cu2+ ini berasal dari pelepasan elektron yang dilakukan oleh Cl-. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.